Wah Yena, gue liat lo rame banget tiap musim kawin. Gak bisa ya lebih privat dikit kayak gue. Gue kalau cari pasangan tuh elegan, jalan pelan, tatap mata, kasih kode halus. Lu enak ngomong, macan. Hidup lo kan soliter. Gue mah dari lahir rame-rame. Cari pasangan aja harus adu gengsi dulu di klan. Bahkan betina hiena lebih galak dari jantannya. Jadi kadang gue yang jantan malah kayak anak magang di hadapan mereka. Ya ampun, berarti lo kalau PDKT lebih susah dong. Gue mah simple, cewek macan tutul bakal ngeluarin aroma feromon terus gue deketin. Kalau dia oke ya lanjut, kalau enggak ya gue cabut. Gak pakai drama panjang. Justru drama itu bumbu. Di dunia gue, betina itu bos besar. Mereka pilih pasangan bukan cuma karena kuat, tapi juga karena siapa yang bisa bawa daging paling banyak ke klan. Lo bayangin kalau manusia kan suka nanya kerja lo apa. Nah kalau gue ditanya daging lo berapa kilo. Waduh, itu mirip kayak manusia ngecek saldo rekening. Untung gue gak gitu. Gue mah cukup tunjukin suara auman pendek, terus siap tempur kalau ada jantan lain datang rebut. Jadi prosesnya cepat. Lo tahu nggak betina hiena hamil 110 hari, lebih lama dari lo. Dan lahirinnya susah banget karena lewat saluran reproduksi yang sempit. Banyak bayi hiena yang nggak selamat. Jadi usaha gue dapetin pasangan tuh bener-bener serius. Gue akui itu berat. Kalau di gua betina macan tutul biasanya hamil sekitar 3 bulan. Anaknya lahir 2 atau 3 ekor. Mereka ditaruh di sarang tersembunyi, biasanya di gua atau semak tebal biar gak ketahuan predator lain. Kalau gue lahir biasanya 2 ekor. Tapi uniknya, dari lahir aja mereka udah langsung melek mata dan punya gigi kecil. Jadi kadang malah berantem sama saudaranya buat rebutan susu. Bisa dibilang drama keluarga dimulai sejak lahir. Kasian amat, gue sih anak-anak gue manis. Walau ibunya jagain mereka sendirian, tapi mereka gak saling sikut. Gue jarang nongol sebagai bapak, tapi tetap sesekali lihat-lihat dari jauh. Nah itu dia bedanya, lo bapak minimalis. Kalau gue jantan hiena biasanya gak ikut urus anak, semua di-handle betina. Bayi hiena minum ASI sampai 18 bulan. Lama banget kayak anak manusia kuliah dulu baru disapih. Wajar sih, soalnya hidup lo kan sosial, gue lebih efisien. Anak macan tutul belajar berburu sejak usia 3 bulan. Ibunya bakal kasih mangsa kecil dulu, kayak burung atau kelinci. Jadi mereka cepat mandiri. Kalau soal mandiri, bayi gue kalah. Tapi kalau soal kekompakan, gue menang. Begitu anak gedean dikit, mereka langsung diajarin ikut berburu bareng klan. Jadi walau awalnya drama, ujungnya teamwork. Tapi gue tetap lebih keren. Gue itu single fighter. Anak-anak gue belajar dari ibunya cara panjat pohon bawa mangsa. Itu skill premium. Anak hiena bisa apa? Jangan remehin. Rahang anak hiena aja sejak kecil udah kuat. Begitu tumbuh, mereka bisa patahin tulang besar kayak femur zebra. Itu kan gak semua predator bisa. Lo aja kalau dapat bangkai kudu geser-geser ke pohon dulu biar aman. Itu strategi bro, bukan kelemahan. Gue tuh ninja, lo tuh geng motor. Ninja, geng motor, pas banget. Lo kerja diam-diam, hasilnya keren buat solo karir. Gua rame-rame, hasilnya stabil buat komunitas. Dua-duanya penting. Tapi tetep ya, soal cari pasangan gue lebih enjoy. Gak perlu interview panjang kayak lo. Lo pikir gampang, cari pasangan di dunia gue itu kayak ikut audisi. Ada saingan, ada tes kekuatan, ada presentasi daging. Kalau lulus baru bisa jadian. Hahaha, berarti anak lo kalau besar bakal terbiasa kompetisi. Gue sih ajarin anak gue jadi diam tapi mematikan. Ya udah deh, intinya cara kita beda, tapi sama-sama punya peran penting. Anak lo ngajarin ekosistem cara predator menjaga populasi herbivora. Anak gua ngajarin pentingnya kerja tim dan daur ulang sisa-sisa mangsa. Setuju, meski beda gaya, ujungnya sama. Bikin ekosistem tetap seimbang. Lo penyapu, gue penjaga. Lo rame, gue elegan. Dan kalau soal jodoh, lo anak indie, gua anak boyband. Habis ini kita bikin podcast aja kali ya. Judulnya, Cinta dan Drama di Savana. Siap, tapi jangan lupa, setiap episode kudu ada daging. Macan, lo pernah gak ditolak sama betina? Pernah sih, biasanya gara-gara gue telat datang. Pas feromonnya lagi kuat, gue lagi sibuk jaga wilayah. Begitu sampai udah ada jantan lain duluan. Rasanya kayak ketinggalan flash sale. Kalau gue ditolak udah biasa, betina hiena tuh keras. Kadang gue udah nunjukin otot, nunjukin hunting skill. Tetap aja kalah sama jantan lain yang punya posisi sosial lebih tinggi. Kayak manusia yang kalah sama anak pejabat. Berarti dunia lo kompetitif banget. Gue sih saingannya ada, tapi lebih ke duel fisik. Sekali tanding, yang kalah cabut. Simple. Simple tapi beresiko. Kalau duel bisa luka parah, gue sih lebih diplomasi. Tapi ya tetap aja, akhirnya ditentukan betina. Mereka tuh bener-bener jadi hakim percintaan. Lucu ya, lo jantan malah sering kalah kuasa. Gue jantan macan tutul biasanya lebih dominan. Walau betina bisa nolak, tapi kalau udah cocok, ya lanjut tanpa ribet. Ya tapi jangan salah,
Walau jantan gak dominan, anak-anak tetap tumbuh kuat. Itu karena betina hiena punya susu super bergizi, kandungan proteinnya tinggi banget. Jadi bayi hiena tumbuh cepat walau saingannya ganas. Anak lo lahir udah melek mata, anak gua lahir buta kecil rapuh. Tapi justru itu bikin ikatan emosional sama ibunya lebih kuat. Bayangin mereka baru bisa jalan beberapa minggu kemudian. Jadi prosesnya lebih penuh kasih. Kalau di dunia gua, kasih sayang betina memang ada, tapi dibalut kerasnya hidup. Bayi hiena harus berjuang sejak awal. Rebutan susu aja udah kayak lomba survival. Mirip kayak anak manusia rebutan wifi. Persis. Dan yang menang biasanya lebih dominan sampai dewasa. Jadi urutan sosial udah kelihatan sejak bayi. Gue jadi mikir cara kita ngurus anak beda banget. Gue ngajarin skill survival personal. Mereka belajar berburu, sembunyi, panjat pohon. Sementara lo ngajarin teamwork, komunikasi, dan sabar hadapi drama. Iya, dunia gue lebih ke kerja tim. Bahkan kalau ada anak hiena yatim, kadang klan lain bisa bantu jagain. Lo ada gitu? Jarang banget. Gue mah individualis. Kalau induknya mati, anaknya bisa gagal bertahan. Makanya, jangan sok keren sendirian. Hidup itu butuh support system. Tapi justru itu yang bikin gue unik. Anak gue tumbuh jadi predator yang bisa hidup solo. Itu kualitas langka. Oke lah, gue setuju. Jadi kita ini kayak representasi dua gaya hidup. Lo minimalis, gue komunal. Lo solo karir, gue boy band. Tapi jujur, lo nggak capek hidup rame-rame? Kadang capek. Tapi enaknya ada yang jagain, ada yang hunting bareng, ada yang nemenin drama. Kalau lo sendirian, apa nggak kesepian? Kesepian sih iya. Tapi gue anggap itu eksklusif. Kayak manusia yang kerja freelance di Bali. Hidup sendiri tapi terlihat keren. Haha, kalau hidup lo solo terus, gimana cara lo jaga hubungan sama pasangan? Ya udah cukup kawin aja di musimnya. Setelah itu balik masing-masing. Bener-bener hubungan kontrak musiman. Tapi efektif. Bayi lahir, ibunya urus, bapaknya nggak perlu ikut campur. Kalau di gua, walau bapaknya nggak aktif, tetap ada backup dari betina lain di klan. Jadi si anak punya jaminan sosial. Jadi gini ya, di dunia lo cinta itu ribet tapi anak aman. Di dunia gua cinta simple tapi anak harus tangguh. Betul, dua-duanya punya harga masing-masing. Ngomong-ngomong, anak lo bisa berantem sampai mati demi susu, itu lo nggak sedih? Sedih, tapi itu seleksi alam. Hanya yang kuat yang bertahan. Jadi kalau dewasa mereka udah siap hadapi savana. Kalau anak gua justru ibunya bakal mati-matian lindungin, sampai pindah-pindah sarang tiap beberapa hari supaya nggak ketahuan predator. Itu keren sih. Berarti anak lo bener-bener lahir dari strategi keamanan. Anak gue lahir dari kompetisi keras. Sama-sama keras, cuman beda bentuk. Dan lucunya, di mata manusia, kita ini dua hewan yang selalu dibandingkan. Lo dilihat keren, elegan. Gue dilihat licik, jahat. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Betul, orang cuma lihat penampilan. Padahal urusan cinta, keluarga, dan anak, kita punya cerita rumit masing-masing. Makanya harus ada yang bikin podcast beneran nih. Tema pertama, cinta liar drama savana. Episode keduanya, anak ASI dan ambisi. Episode ketiga, kalau lo jadi manusia, lo swipe left atau right? Haha, hampir aja gue ikut ketawa. Udah deh, intinya begini. Cara kita cari pasangan, kawin, dan membesarkan anak beda banget. Tapi hasilnya sama, generasi baru tetap lahir, ekosistem tetap seimbang. Setuju. Lo sang penyapu savana, gue sang bayangan hutan. Kita beda gaya tapi sama-sama jaga dunia.